Oke, materi kita sekarang berjudul jaringan saraf tiruan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian jaringan saraf buatan atau tiruan yang disingkat sebagai JST. JST adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf otak manusia. Mereka adalah komponen mendasar dari kecerdasan buatan, memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan membuat keputusan. JST dapat mengidentifikasi pola dan hubungan dalam kumpulan data yang kompleks. JST banyak digunakan di berbagai bidang termasuk pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan analitik prediktif. Sekarang kita akan membahas sejarah jaringan saraf tiruan. Nah, pada tahun 1943, Coulomb dan Pitts mengusulkan model matematika pertama dari neuron, meletakkan dasar untuk teori jaringan saraf. Nah, selanjutnya pada tahun 1958, Rosenblatt memperkenalkan perceptron, jaringan saraf perintis yang dirancang untuk klasifikasi biner, menandai langkah signifikan dalam pembelajaran mesin. Lalu pada tahun 1986, algoritma backpropagation dipopulerkan, memungkinkan pelatihan jaringan multilayer dan meningkatkan kemampuan jaringan saraf. Lalu pada tahun 2010-an muncullah deep learning, menyebabkan terobosan signifikan dalam berbagai aplikasi AI, mengubah industri dan penelitian. Selanjutnya, struktur jaringan saraf buatan. Komponen dasarnya, struktur JST terdiri dari beberapa elemen kunci. Nah, yang pertama ada neuron, yaitu unit dasar yang memproses informasi, mirip dengan neuron biologis. Yang kedua, lapisan. Nah, lapisan ini terdiri dari lapisan input, tersembunyi, dan output, di mana setiap lapisan melakukan fungsi tertentu. Selanjutnya ada koneksi. Bobot yang ditetapkan untuk koneksi antar neuron menentukan kekuatan sinyal yang ditransmisikan. Lapisan input. Nah, lapisan input ini menerima data input. Selanjutnya lapisan tersembunyi, melakukan perhitungan dan ekstraksi fitur. Dan yang terakhir lapisan output, menghasilkan output atau prediksi akhir. Selanjutnya jenis jaringan saraf buatan atau saraf tiruan. Ada beberapa jenis JST, masing-masing cocok untuk tugas-tugas tertentu. Jadi masing-masing jenis JST itu memiliki tugasnya tertentu. Yang pertama ada jaringan saraf feed forward, yaitu informasi bergerak dalam satu arah dari input ke output. Yang kedua ada convolutional neural networks atau yang disingkat dengan CNN. CNN ini khusus untuk memproses data seperti kisi, seperti gambar. Nah, selanjutnya ada jaringan saraf berulang. Jaringan ini dirancang untuk data berurutan, jadi memungkinkan informasi untuk bertahan. Jadi secara singkatnya, CNN ini mengklasifikasi gambar dan deteksi objek, sedangkan jaringan saraf berulang atau RNN berfungsi sebagai pemrosesan bahasa alami dan analisis deret waktu. Nah, selanjutnya algoritma pembelajaran jaringan saraf buatan.
JST menggunakan berbagai algoritma pembelajaran untuk meningkatkan kinerja. Pembelajaran yang diawasi. Model dilatih pada data berlabel. Belajar memetakan input ke output. Sedangkan pembelajaran tanpa pengawasan, model mengidentifikasi pola dalam data yang tidak berlabel tanpa panduan eksplisit. Selanjutnya ada backpropagation. Nah, ini metode untuk memperbarui bobot berdasarkan kesalahan prediksi. Ada juga gradient descent, yaitu teknik optimasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi kerugian. Oke, lanjut. Fungsi aktivasi jaringan saraf buatan. Fungsi aktivasi memperkenalkan non-linearitas ke dalam model, memungkinkannya mempelajari pola yang kompleks. Fungsi umumnya, yang pertama sigmoid, yaitu mengeluarkan nilai antara 0 dan 1, berguna untuk klasifikasi biner. Yang kedua ada ReLU atau Rectified Linear Unit, mengeluarkan input secara langsung jika positif, jika tidak, ia menghasilkan 0. Yang terakhir ada softmax, digunakan dalam klasifikasi multi-kelas untuk menghasilkan probabilitas. Oke, lanjut. Jaringan saraf buatan dalam pemrosesan gambar. JST, khususnya CNN, telah merevolusi tugas pemrosesan gambar. Aplikasi utama termasuk klasifikasi gambar, yang melibatkan identifikasi objek dalam gambar dan deteksi objek yang menemukan dan mengklasifikasikan beberapa objek dalam gambar. Ada pula manfaat ANN. Manfaatnya dalam akurasi, yaitu presisi tinggi dalam mengenali pola dan fitur. Sementara manfaatnya sebagai efisiensinya, kemampuan untuk memproses data gambar dalam jumlah besar dengan cepat. Selanjutnya, jaringan saraf buatan versus pembelajaran mesin lainnya. Perbandingan dengan teknik tradisional. JST menawarkan kelebihan dan kekurangan yang berbeda dibandingkan dengan metode pembelajaran mesin lainnya. Kekuatannya, kemampuan untuk mempelajari pola kompleks dari kumpulan data besar. Fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis data, seperti gambar, teks, dan lain-lain. Nah, sementara kelemahannya membutuhkan sumber daya komputasi yang substansial dan juga rentan terhadap overfitting jika tidak diatur dengan benar. Oke, lanjut. Pembelajaran mendalam dan jaringan saraf buatan. Hubungan antara deep learning dan JST. Deep learning adalah bagian dari machine learning yang memanfaatkan deep neural network atau DNN untuk memodelkan pola kompleks. Kedalaman jaringan memungkinkan ekstraksi fitur hierarkis. Implikasi DNN. Kemajuannya, deep learning telah menghasilkan terobosan signifikan di bidang-bidang seperti fisik komputer dan pemrosesan bahasa alami. Kedalaman jaringan saraf meningkatkan kemampuan prediktif mereka. Lanjut, penerapan jaringan saraf buatan dalam industri. Kasus penggunaan industri.
JST diterapkan di berbagai industri, menunjukkan keserbagunaan dan efektivitasnya. Nah, dalam bidang kesehatan, diagnosis penyakit melalui analisis pencitraan medis. Di bidang keuangan, bisa digunakan sebagai pendeteksi penipuan dan penilaian risiko penggunaan data transaksi. Dan di bidang otomotif, sebagai sistem pengemudi otonom yang memanfaatkan data sensor untuk navigasi. Lanjut, overfitting jaringan saraf buatan. Nah, overfitting ini terjadi ketika model mempelajari kebisingan dan detail dari data pelatihan sejauh berdampak negatif pada kinerja pada data baru. Gejalanya yaitu akurasi tinggi pada data pelatihan tetapi kinerja buruk pada validasi atau data pengujian. Konsekuensinya, kemampuan generalisasi berkurang yang mengarah pada prediksi yang tidak dapat diandalkan. Strategi mitigasi. Yang pertama, regularisasi, yaitu teknik seperti regularisasi L1 dan L2 untuk menghukum model kompleks. Lalu, berhenti lebih dini. Nah, menghentikan pelatihan saat kinerja pada data validasi mulai menurun. Oke, selanjutnya kesulitan dalam menentukan arsitektur. Tantangan dalam desain model. Nah, tantangan dalam desain model yaitu menentukan arsitektur optimal untuk JST bisa jadi rumit dan membutuhkan pertimbangan yang cermat. Faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi jumlah lapisan dan neuron per lapisan, serta jenis fungsi aktivasi dan algoritma pembelajaran. Strategi untuk optimasi. Strategi untuk pengoptimalan. Nah, eksperimen melibatkan pengujian berulang dari arsitektur yang berbeda untuk menemukan yang paling cocok. Alat otomatis seperti AutoML dapat membantu dalam pemilihan arsitektur. Lanjut, kebutuhan big data. Melatih model JST yang efektif memerlukan akses ke kumpulan data yang besar dan beragam. Volume data. Lebih banyak data mengarah pada generalisasi dan kinerja yang lebih baik. Variasi data. Kumpulan data yang beragam membantu model mempelajari berbagai pola dan mengurangi bias. Tantangannya, mengumpulkan data berkualitas yang memadai dapat memakan banyak sumber daya. Lalu, menangani dan pra-pemrosesan kumpulan data besar membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Lanjut, konvergensi algoritma. Konvergensi algoritma mengacu pada proses di mana algoritma pembelajaran mendekati solusi yang stabil. Hal yang penting, memastikan bahwa model mencapai set bobot yang optimal selama pelatihan. Indikatornya, memantau fungsi kerugian dan metrik akurasi untuk menilai konvergensi. Teknik untuk meningkatkan konvergensi. Yang pertama, penyesuaian tingkat pembelajaran. Menyempurnakan tingkat pembelajaran untuk meningkatkan kecepatan konvergensi. Lalu, tingkat pembelajaran adaptif.
menggunakan algoritma seperti ADAM atau RMS-Prop yang menyesuaikan tingkat pembelajaran secara dinamis. Selanjutnya, daya komputasi tinggi. Melatih model JST yang kompleks membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Kebutuhan perangkat keras. GPU atau TPU berperforma tinggi sering diperlukan untuk pelatihan yang efisien. Skalabilitas. Kemampuan untuk menskalakan sumber daya seiring dengan meningkatnya kompleksitas model dan ukuran data. Lanjut, ketidakseimbangan data. Ketidakseimbangan data terjadi ketika kelas tertentu dalam kumpulan data kurang terwakili, yang menyebabkan kinerja model yang bias. Nah, dampaknya, model mungkin berkinerja baik pada kelas mayoritas, tetapi buruk pada kelas minoritas. Konsekuensinya, penurunan akurasi dan keandalan dalam prediksi untuk kelas yang kurang terwakili. Selanjutnya, gradien menghilang. Masalah gradien menghilang terjadi ketika gradien menjadi terlalu kecil selama propagasi balik, menghambat pembelajaran dalam jaringan dalam. Efeknya, konvergensi yang lebih lambat dan kesulitan dalam melatih jaringan yang lebih dalam. Gejalanya, bobot di lapisan sebelumnya tidak diperbarui secara signifikan, yang menyebabkan pembelajaran fitur yang buruk. Oke, lanjut. Kurangnya interpretabilitas. Model JST, terutama jaringan dalam, sering bertindak sebagai kotak hitam, sehingga sulit untuk memahami proses pengambilan keputusan mereka. Implikasinya, kurangnya transparansi dapat menyebabkan ketidakpercayaan dan menghambat adopsi dalam aplikasi penting. Kebutuhan untuk penjelasan. Nah, memahami perilaku model sangat penting untuk akuntabilitas dan penggunaan AI yang etis. Pendekatan untuk meningkatkan interpretabilitas. Nah, AI yang dapat dijelaskan. Teknik yang memberikan wawasan tentang prediksi model dan pentingnya fitur. Yang kedua, alat visualisasi. Menggunakan alat untuk memvisualisasikan aktivitas jaringan saraf dan batas keputusan. Selanjutnya, pemilihan fungsi aktivasi. Pilihan fungsi aktivasi secara signifikan mempengaruhi kinerja JST. Fungsi yang berbeda memiliki sifat unik yang mempengaruhi dinamika pembelajaran. Memilih fungsi berdasarkan tugas tertentu dapat meningkatkan kinerja model. Nah, fungsi yang umum digunakan yang pertama, ReLU. Lebih disukai untuk lapisan tersembunyi karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Yang kedua, softmax. Ideal untuk tugas klasifikasi multiclass di lapisan output. Oke, kita masuk ke solusi. Yang pertama itu generalisasi model.
Generalisasi model mengacu pada kemampuan JST untuk bekerja dengan baik pada data yang tidak terlihat. Signifikansinya, model yang digeneralisasi dengan baik dapat membuat prediksi yang akurat pada data dunia nyata yang baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi generalisasi: kompleksitas model, kualitas data pelatihan, dan teknik regularisasi. Strategi untuk meningkatkan generalisasi. Yang pertama, validasi silang, yaitu menggunakan teknik seperti validasi silang K-fold untuk menilai kinerja model. Yang kedua, regularisasi, yaitu menerapkan teknik untuk mencegah overfitting dan meningkatkan generalisasi. Yang kedua, regularisasi overfitting. Nah, teknik regularisasi sangat penting untuk mencegah overfitting di JST. Yang pertama, regularisasi L1 dan L2, yaitu menambahkan penalti ke fungsi kerugian berdasarkan besarnya bobot. Lalu, menjatuhkan neuron secara acak selama pelatihan untuk mencegah adaptasi bersama. Selanjutnya ada optimasi arsitektur JST. Mengoptimalkan arsitektur JST sangat penting untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Di sini ada penyetelan hiperparameter, yaitu menyesuaikan parameter seperti kecepatan pembelajaran, ukuran batch, dan jumlah lapisan. Nah, pemilihan model, yaitu bereksperimen dengan arsitektur yang berbeda untuk menemukan konfigurasi yang paling efektif. Alat dan tekniknya. Yang pertama, pencarian GERD, yaitu eksplorasi sistematis kombinasi hiperparameter. Lalu ada optimasi Bayesian, yaitu model probabilistik untuk mengoptimalkan hiperparameter secara efisien. Lalu ada augmentasi data. Peran augmentasi data ini seperti apa sih? Nah, teknik augmentasi data meningkatkan kumpulan data pelatihan dengan membuat versi modifikasi dari data yang ada. Nah, tekniknya membalik, memutar, menskalakan, dan menambahkan noise ke gambar. Manfaatnya meningkatkan ukuran himpunan data, meningkatkan ketahanan model, dan mengurangi overfitting. Aplikasi pemrosesan gambar umumnya digunakan dalam pelatihan CNN untuk tugas klasifikasi gambar. Oke, selanjutnya ada optimasi algoritma. Metode untuk optimasi. Nah, mengoptimalkan algoritma pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan kinerja JST. Tingkat pembelajaran adaptif. Algoritma seperti ADAM menyesuaikan tingkat pembelajaran berdasarkan gradien masa lalu. Momentumnya, mempercepat penurunan gradien dengan mempertimbangkan gradien masa lalu untuk memperlancar pembaruan. Selanjutnya, pemanfaatan GPU atau TPU. Menggunakan GPU atau Graphics Processing Unit dan TPU atau Tensor Processing Units
secara signifikan meningkatkan pelatihan JST. Pemrosesan paralel. GPU dapat menangani beberapa komputasi secara bersamaan dan mempercepat pelatihan. Efisiensinya, TPU dirancang khusus untuk tugas pembelajaran mesin, menawarkan kinerja yang dioptimalkan. Implikasinya, efektivitas biaya, mengurangi waktu pelatihan dan biaya operasional untuk model skala besar. Aksesibilitasnya, solusi berbasis cloud menyediakan akses ke perangkat keras yang kuat untuk organisasi dari semua ukuran. Oke, selanjutnya penyeimbangan data. Penyeimbangan kumpulan data sangat penting untuk meningkatkan kinerja JST, terutama dalam kasus ketidakseimbangan data. Oversampling, yaitu meningkatkan jumlah intens di kelas yang kurang terwakili. Undersampling, mengurangi jumlah instans dalam kelas yang terlalu terwakili. Manfaatnya, himpunan data yang seimbang menghasilkan peningkatan akurasi dan keandalan model di semua kelas. Oke, lanjut, ada normalisasi batch. Normalisasi batch adalah teknik yang digunakan untuk menstabilkan dan mempercepat pelatihan di JST. Prosesnya, menormalkan input ke setiap lapisan, mengurangi pergeseran covariat internal. Manfaatnya meningkatkan kecepatan konvergensi dan memungkinkan tingkat pembelajaran yang lebih tinggi. Lanjut, AI yang dapat dijelaskan. Pentingnya AI yang dapat dijelaskan. Nah, AI yang dapat dijelaskan berfokus pada membuat proses pengambilan keputusan sistem AI transparan dan dapat dimengerti. Relevansi dengan JST, yaitu meningkatkan kepercayaan dan kegunaan dengan memberikan wawasan tentang prediksi model. Aplikasinya penting di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan dan keuangan, di mana memahami keputusan sangat penting. Lanjut, memilih aktivasi yang tepat. Memilih fungsi aktivasi yang sesuai sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja JST. Fungsi khusus tugas. Nah, tugas yang berbeda mungkin memerlukan fungsi aktivasi yang berbeda untuk hasil yang optimal. Dampak kinerjanya. Pilihan dapat secara signifikan mempengaruhi kecepatan konvergensi dan akurasi model. Oke, yang terakhir yaitu pembelajaran transfer. Pembelajaran transfer melibatkan pemanfaatan model yang telah dilatih sebelumnya untuk meningkatkan kinerja pada tugas-tugas baru. Manfaatnya, mengurangi waktu pelatihan dan kebutuhan sumber daya dengan memanfaatkan pengetahuan yang ada. Aplikasinya umumnya digunakan dalam klasifikasi gambar dan tugas pemrosesan bahasa alami. Fine tuning,
menyesuaikan model yang telah dilatih sebelumnya pada kumpulan data baru untuk menyesuaikan dengan tugas tertentu. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.